Selamat pagi juga Kak Maria, Kak Iman, dan adik-adik semua di rumah. Apa kabar? Tentunya baik semua ya. Udah mulai bosen belum di rumah? udah mulai bosan apa enggak? Nah, nanti kalau misalnya bosan, bisa dengerin apa tuh namanya ibadah sekolah minggu yang kemarin bisa diputar ulang Putar ya. lagi, ya. Jadi supaya nggak Jadi, bosan. Nyanyi-nyanyi lagi, puji Tuhan lagi, baca Alkitabnya lagi, biar nggak bosan ya. Dan nanti ini Kak, mulai hari Selasa, adik-adik udah mulai lagi ikut kegiatan di rumah saja. Oh iya. Nanti ada mau berjemur di panas, dan ada kegiatan berdoa, doa syafaat tiap malam, dan juga ada kegiatan adik-adik di rumah untuk membantu orang tua di rumah. Nah, pasti seneng kan semua bantu orang tua ya? Pasti dong Kak. Seneng apa seneng? Harus seneng. Baik, nah nanti kita mau menyanyikan dan menaikkan pujian. Jadi kita nggak cuma nonton video aja ya adik-adik semua, tapi semuanya harus ikut nyanyi, ikut memuji Tuhan. Oke? Yuk, mari kita berdiri dan menaikkan pujian buat Tuhan. Semangat ya. Semangat. Ayo. Nah sekarang sebelum kita mulai sekolah minggu, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Ya ikutin Kak Joshua berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami akan memulai sekolah minggu. Tuhan berkati dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita bangkit berdiri yuk. Kita mau memuji Tuhan. Matahari bersinar terang. Karena matahari setiap pagi sudah menyinari kita. Dan kita merasakan hangat yang indah. Untuk itu, mari kita semangat memuji Tuhan. Yuk, bangun. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di taman, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di taman, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Semuanya nyanyi ya. Matahari udah bersinar di luar, burung-burung udah pada bunyi. Ayo bangun, 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 bangun gitu katanya. Ya, semuanya nyanyi yang semangat. Berdiri, goyang kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri ya. Kita nyanyi lagu ini sekali lagi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di taman, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Hai adik-adik, kalian tahu nggak serigala tinggalnya di mana yo? Iya, di hutan. Selain tinggal di hutan, dia juga punya sarang atau lubang ya. Kemudian kalau burung-burung tinggalnya di mana? Pinter, tinggalnya di sarangnya, biasanya kadang di atas pohon. Oke, sering kita nyanyi lagi yuk. Kita akan nyanyi lagu serigala ada lubangnya, kalau burung ada sarangnya. Apa tuh? Nyanyi aja deh, yuk. Serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya, tapi Yesus tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Serigala ada lubangnya,
Adik-adik, kita diciptakan punya dua tangan, punya dua kaki, punya satu lidah, dua mata. Nah, ini harus digunakan dengan hati-hati, nggak boleh sembarangan. Tangan nggak boleh buat pukul teman, tapi buat hal-hal yang baik. Nah, sekarang kita memuji Tuhan yuk. Hati-hati gunakan tanganmu. Oke. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kaki, hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Gunakan matamu. Tintem. Hati-hati gunakan matamu. Tintem. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Tintem. Hati-hati gunakan kupingmu. Hati-hati gunakan kupingmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kupingmu. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita angkat pujian terlebih dahulu. Mari masuk, biarkanlah Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu. Mari nyanyi dengan sungguh-sungguh ya di rumah ya. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk, mari masuk, mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati Tuhan agar kami mengerti tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ini dia cerita minggu ini. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Tabita dalam bahasa Yunani artinya Dorcas. Dorcas ini banyak sekali loh berbuat baik dan suka memberi sedekah. Ia suka menjahit baju untuk anak-anak, juga ia suka membuat baju untuk orang-orang miskin. Dan Dorcas ini ternyata suka membuat masakan yang enak. Wah, aku mau bikin masakan apa ya untuk orang-orang? Dorcas ini rajin dan baik hati. Ketika masakannya sudah selesai,
sudah matang, lalu anak-anak, orang-orang miskin, dan para janda datang ke rumahnya. "Hai Dorcas, kamu masak apa?" "Ini, aku masak roti. Kalian mau tidak?" "Wow, aku mau. Aku juga." Mereka semuanya menikmati roti yang dibuat oleh Dorcas. Dorcas senang sekali. Karena kebaikan hati Dorcas, orang-orang sangat mengasihi Dorcas. Tapi suatu hari Dorcas jatuh sakit. Kemudian Dorcas berbaring di tempat tidur dan ternyata Dorcas meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Semua orang yang pernah merasakan kebaikan Dorcas menangis sedih. Dorcas meninggal. Nanti siapa yang akan membuatkan kita pakaian? Nanti siapa yang akan membuatkan kita roti dan makanan? Kemudian mereka mendengar kalau Rasul Petrus sedang melayani di Lida. Lida ini kota yang tidak jauh dari Yope. Akhirnya mereka segera mengutus orang untuk meminta Rasul Petrus datang. "Rasul Petrus, kamu mau tidak menolong kami? Yuk ke Yope. Di sana ada teman kami meninggal. Kami sedih." "Siapa namanya?" "Namanya Dorcas. Dorcas tuh anak yang baik hati." "Baiklah, saya akan ke sana." Setelah sampai di sana, Petrus dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas pada waktu Dorcas masih hidup. "Ini baju Dorcas waktu masih hidup. Aku pernah dikasih baju ini." "Iya, saya mengerti. Jangan sedih." Kemudian Rasul Petrus menyuruh mereka semua keluar. "Kalian keluar dulu ya. Aku ingin berlutut dan berdoa kepada Tuhan Yesus." "Baiklah." Kemudian Petrus berdoa dengan sungguh-sungguh. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Dan Tuhan mendengar doa Petrus yang bersungguh-sungguh dan dengan iman. Maka Dorcas pun bangun atau bangkit. Petrus kemudian membawa Dorcas keluar. Semua orang bersukacita melihat ia hidup lagi. "Yeay, Dorcas hidup lagi. Aduh, aku senang sekali. Aku senang banget loh." Berita itu tersebar ke seluruh Yope dan banyak orang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Akhirnya Petrus berkata kepada mereka, "Sudah, ini Dorcas. Dorcas telah bangkit dan yang membangkitkan bukan aku, tapi Tuhan Yesus. Kalian harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka." Baik Rasul Petrus. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa ambil hikmahnya bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu ada di kitab Yakobus 5 ayat 16b. Jadi adik-adik, kalau mungkin adik-adik lagi butuh sesuatu, misalnya aku pengen sepatu baru, aku pengen punya baju baru, bahkan aku ingin punya mainan baru, adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan Yesus. "Tuhan, aku ingin punya sepatu baru." Percayalah, kalau kalian berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan menjawab doa kalian. Tapi ingat, kalau berdoa itu syaratnya kita harus membuang segala dosa. Yang kedua, doa yang kita lakukan harus dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga,
Doanya harus bersehati, bisa dengar bersama keluarga atau doa dengan teman-teman seiman. Sehingga Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Ingat ya, Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Demikianlah cerita pada hari ini. Nah, adik-adik, itu tadi cerita tentang Dorcas. Sekarang kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, ikutin Kak Joshua berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami untuk selalu berdoa dan berharap pada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, itu tadi adik-adik cerita yang udah dibawain sama kakak Joshua. Tentang apa? Masih inget ya? Jangan ingat sekarang doang, tapi setiap hari juga diingat-ingat. Dipraktekkan. Betul banget, Setiap hari di dipraktekin. rumah ya, dimanapun adik-adik berada juga ya. Betul banget, nggak cuma di rumah. Tapi sekarang memang lagi di rumah aja juga sih ya. Iya. Jadi praktiknya di rumah dulu. Iya. Nanti kalau kita udah bisa ke sekolah minggu lagi, ke sekolah lagi, baru nanti kita praktekin di rumah, di sekolah dan di sekolah minggu. Betul. Jadi sampai ketemu lagi minggu depan di GKMI Pengharapan Kalimalang Sekolah Minggu Online. Dan Tuhan Yesus sampai memberkati. jumpa, Tuhan Yesus memberkati.